Halo semuanya, balik lagi sama aku, Kak Tania. Berarti kita bakal belajar IPA hari ini. Dan yang mau kita pelajarin hari ini tentang listrik. Ini bahasannya cukup sulit sih, karena listrik ini nanti bakal dipelajarin lagi di SMP, bakal dipelajarin lagi di SMA. Jadi kita mesti punya dasar yang kuat nih, pas kita lagi ngomongin tentang listrik gitu. Nah, apa aja yang mau dibahas? Yang pertama kita bakalan bahas pendahuluan. Pendahuluan itu isinya apa? Kayak listrik statis, dinamis gitu ya. Nanti kita bakal belajar tentang rangkaian listrik, seri dan paralel. Lalu ada sumber energi listrik, sumber daya alternatif listrik, manfaat energi listrik, dan yang terakhir adalah konduktor dan isolator listrik. Oke, yang pertama itu kita bakalan bahas tentang pendahuluan. Nah, jadi di situ aku kasih contoh alat elektronik ya. Yang pertama ada TV, radio, senter, HP, dan setrika. Nah, elektronik diambil dari kata elektro itu artinya ada listrik. Berarti alat-alat tersebut bisa nyala karena adanya arus listrik. Listrik sendiri pun kebagi di dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Nah, listrik statis ini, listriknya itu diam, jadi dia bisa timbul listrik karena gesekan. Jadi sifatnya itu hanya sementara. Contohnya adalah percobaan penggaris mika dengan kertas. Jadi si penggaris mikanya itu digosok-gosokin dulu ke rambut yang kering ya. Nanti kalau udah kamu siapin kertas yang kecil-kecil, lalu dipotong-potong, lalu nanti pas kamu deketin penggaris itu ke kertas, nanti kertasnya bakalan nempel di penggaris. Yang kedua, itu adalah listrik dinamis. Listrik dinamis ini adalah listrik yang bergerak, jadi dia punya arus. Contohnya adalah percobaan membuat senter sederhana, di mana akan timbul arus listrik ketika kabel itu udah menghubungkan antara kutub positif dan kutub negatif dari si baterai, sehingga nanti arus akan bergerak juga dari kutub positif dan ke kutub negatif sehingga lampunya itu bisa menyala. Nah, nanti penjelasan lebih lanjut tentang statis dan dinamis bakalan aku bahas di kelas ya. Nah, bagian yang kedua, kita bakalan bahas tentang rangkaian listrik. Jadi, rangkaian listrik itu adalah komponen-komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Nah, komponennya apa aja? Yang pertama itu adalah alat listrik. Alat listrik apa aja? Yang pertama saklar, buat on off ya, jadi buat putus sambung arus. Yang kedua alat elektronik, untuk mengubah listrik. Ya tergantung alat elektroniknya apa. Misalnya lampu, berarti mengubah listrik menjadi cahaya. Lalu mixer, mengubah listrik menjadi gerak, dan banyak lagi ya. Dan yang ketiga adalah kabel untuk mengalirkan arus. Setelahnya ada konduktor listrik. Jadi konduktor listrik itu adalah bahan, biasanya dari logam ya. Dia itu fungsinya untuk menghantarkan arus listrik. Nah, yang terakhir itu adalah sumber listrik. Contohnya baterai, aki, dan masih banyak lagi. Nah, next kita bakalan bahas tentang jenis. Jadi rangkaian listrik. Ada yang pertama rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Jadi kalau misalnya rangkaian terbuka, dia itu punya ujung dan juga pangkal. Jadi ini. Jadi ini ujung dan ini pangkal. Nah, sehingga si arus ini kan nggak terhubung ya, jadi nggak mereka ini kabelnya nggak terhubung gitu, jadi lampunya akan mati. Jadi kalau rangkaian terbuka lampunya mati. Sedangkan kalau rangkaian tertutup itu nggak ada ujung, nggak ada pangkal. Jadi karena semuanya itu terhubung ya nih, jadi satu rangkaian gitu. Nah, sehingga kalau misalnya kutub positif dan kutub negatif dari sebuah sumber listrik itu terhubungkan, akanlah muncul yang kita sebut sama arus. Nah, arus listrik itu juga mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, gitu. Next, kita bakalan bahas susunannya, ya. Jadi jenis susunan rangkaian listrik. Yang pertama itu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, jadi kalau misalnya rangkaian seri itu bisa dua yang disusun secara seri, mau si lampunya atau si baterainya nih, kayak di gambar ya. Intinya bahwa kalau rangkaian seri itu dia disusunnya secara berurutan ya, kayak gini nih. Ini diurutin berurutan, ini juga berurutan. Nah, sehingga arus listrik itu ya pada cirinya hanya berada dalam satu aliran kabel nih, teman-teman bisa lihat ya. Kan listrik itu tadi aku udah ngomong ya, mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, yang pendek itu kutub positif. Jadi listrik itu mengalir di sini nih. Nah, gitu. Jadi dia nggak ada cabangnya, jadi dia hanya mengalir dalam satu aliran aja.
Sama juga kayak baterai juga seperti itu. Sehingga kalau misalnya satu lampu kita putus, semua lampu akan mati, ya. Karena ya udah listriknya udah nggak bisa mengalir lagi karena hanya dalam satu aliran. Aplikasinya pada lampu senter dan lampu hiasan. Nah, ini ada sedikit tambahan bahwa ada komponen lampu senter. Yang pertama baterai ya, lalu ada lampunya, jelas lalu ada lempeng logam yang tadi aku bilang sebagai konduktor, dan saklar juga buat on off. Nah, selanjutnya itu ada rangkaian paralel. Jadi kalau misalnya rangkaian paralel, arus listriknya itu mengalirnya itu dalam cabang ya. Bisa teman-teman lihat ini dari pendek ya. Pendek itu kan positif. Jadi listriknya mengalir ke sini, lalu ada yang ke sini, dan ada yang ke sini. Sehingga oleh karena itu, ketika lampunya kita copot satu, lampu yang lain gak akan berpengaruh, dia akan tetap nyala. Kenapa kayak gitu? Karena arus listriknya tetap bisa mengalir. Begitu juga dengan rangkaian paralel pada baterai ya. Jadi dia tuh mengalirnya secara bercabang gitu. Aplikasi rangkaian paralel itu ada pada lampu-lampu yang ada di rumah kita. Jadi kayak kalau misalnya kita matiin lampu kamar mandi masih tetap bisa nyala kan? Atau kita matiin lampu di ruang tamu, lampu di ruang keluarga masih bisa nyala kan? Oleh karena itu rumah-rumah itu disusunnya pakai rangkaian paralel. Nah, kalau dalam alat elektronik lainnya itu disusun juga pada radio dan juga kipas gitu. Next, kita bakalan bahas tentang sumber energi listrik. Jadi sumber energi listrik ini yang pertama yang paling umum banget adalah baterai. Biasa disebut juga dengan elemen kering. Nah, jadi dia itu akan berisi zat kimia. Lalu energi kimia dari zat kimia tadi itu bakalan kita ubah menjadi energi listrik bila kutub positif terhubung dengan kutub negatif. Nah, kutub positif, kutub negatifnya apa, Kak? Gitu, zat kimianya apa? Jadi tadi kutub positif dan kutub negatifnya ini isinya adalah zat kimia. Kutub positifnya adalah ini ya, batang karbon. Sedangkan kutub negatifnya adalah ini, si logam seng. Dan juga ada lapisan dari pasta elektrolit ya ini. Nih, nah nanti ketika ada kabel yang menghubungkan antara positif dengan negatif, barulah akan muncul arus listrik ya. Dimana si kutub positifnya ini dibuat lebih menonjol ya. Jadi ingat kalau misalnya yang menonjol itu adalah kutub positif dalam baterai. Nah, sedangkan aki itu kita sebut juga dengan akumulator. Ini sama sebenarnya prinsipnya sama baterai, yaitu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Namun disebutnya elemen basah. Kenapa elemen basah? Karena tadi zat kimianya berupa cairan. Cairannya apa? Cairannya adalah asam sulfat ya. Nanti belajar pas SMA. Nah, si akumulator ini juga bisa di-charge ulang kalau misalnya energinya habis dengan cara dikasihin listrik ya, sama kayak kita lagi nge-charge baterai handphone. Nah, lalu kalau misalnya kutub positif, kutub negatifnya aki apa, Kak? Jadi kalau kutub positifnya aki itu adalah plat timbal peroksida, sedangkan negatif adalah plat timbal, yaitu untuk sekedar tahu aja. Next, itu adalah dinamo sepeda. Jadi si dinamo sepeda ini dia memanfaatkan energi mekanik atau gerak ya, lalu diubah menjadi energi listrik. Caranya gimana? Jadi ada magnet di sini berbentuk kumparan tabung, lalu ada kumparan kawat di sini ya. Dipasangnya itu dekat roda depan sepeda. Jadi sepedanya ini kan pas jalan ya, lalu akan bergesek nih antara roda dengan kepala dinamo. Lalu kepala dinamo ini akan berputar, lalu akhirnya magnet juga akan terputar, dan akhirnya timbul arus listrik yang dihantarkan lewat si kabel, sehingga lampunya bisa menyala gitu. Jadi konsepnya adalah ketika kamu kayuh sepeda lebih cepat, maka si lampunya juga akan lebih terang menyalanya gitu. Next adalah yang terakhir ya, ini adalah generator. Jadi dia adalah alat pembangkit tenaga listrik. Jadi dia adalah sumber energi listrik yang besar gitu. Listrik-listrik dari rumah kamu, yang ada di kantor, yang ada di sekolah, yang ada di industri, itu berasalnya dari generator yang besar gitu ya. Jadi ini ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga diesel itu solar, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga matahari, nanti lewat panel surya, lalu pembangkit listrik tenaga angin, ya itu biasanya lewat kicir ya, biasanya banyak di Belanda, lalu ada pembangkit listrik tenaga geothermal atau panas bumi. Nah, di gambar yang pertama nih, aku mau nunjukin nih, gimana ceritanya sih PLN bisa ngalirin
listrik ke rumah kita gitu ya. Jadi lewat sutet ini gitu. Nanti lewat sutet ini akan diturunkan voltasenya. Biasa tahu kan ya, baterai itu ada 1,5 volt, 3 volt, 5 volt. Nah, ini juga sama kayak gitu. Cuman karena generator itu adalah sumber energi listrik yang besar, bisa dihasilkan berkilo-kilo volt gitu. Bisa sampai 500 bahkan 1000 kilovolt. Nah, selama si listrik ini berjalan lewat sutet ini akan menurunkan si voltasenya jadi 500 kilovolt, 100 kilovolt sampai ujung-ujungnya nanti masuk ke rumah kita itu adalah 220 volt aja gitu. Tapi nanti kalau misalnya masuknya ke kantor pasti voltasenya lebih gede. Kalau masuknya itu ke industri, ke pabrik itu juga voltasenya pasti lebih gede gitu. Kalau yang gambar yang di bawah ini adalah contoh yang paling umum dari cara kerja PLTA. Jadi ceritanya ada air ya, ini ditampung dulu dalam ketinggian tertentu, lalu nanti airnya akan masuk lewat pipa. Ya, pipanya nanti dibuat menurun gini, lalu si air ini akan dapat menggerakkan turbin nih ketika udah nyampe sini. Nanti airnya bakalan keluar, sekalian dia ngegerakin turbin. Nah, turbin ini bakalan sekalian mengaktifkan generator gitu ya. Jadi dia akan menggerakkan generator juga, akhirnya dihasilkanlah listrik. Nanti baru si listrik ini diolah, lalu dialirkan lewat sutet-sutet gitu. Oke, materi selanjutnya kita bakalan bahas tentang sumber daya alternatif listrik. Yang pertama itu adalah biomasa. Jadi biomasa itu adalah energi yang dihasilkan dari bahan organik ya, yang dihasilkan melalui proses fotosintetik. Contohnya apa? Tanaman, limbah pertanian, tinja. Jadi si biomasa ini termasuk dari sumber energi terbarukan gitu karena selalu ada gitu. Nah, nanti yang dari tanaman, limbah pertanian dan tinja serta lain-lain yang diambil tuh apanya? Yang diambil itu bisa minyaknya contohnya, lalu diambil bisa juga lemaknya, bisa juga diambil gasnya kalau misalnya tinja, lalu atau enggak buat tanaman-tanaman yang penghasil alkohol nanti diambil alkoholnya gitu. Jadi macam-macam tergantung dari sumbernya. Kalau air tadi udah aku jelasin ya, yaitu tentang PLTA. Kalau angin juga tadi sempat aku mention di belakang, yaitu lewat kincir angin. Jadi pergerakan si kincir anginnya itu bakalan sama tadi dihubungin ke sebuah generator, sehingga generatornya bisa menghasilkan listrik gitu. Next, itu adalah panas bumi atau tadi PLTG ya, bangkit listrik tenaga geotermal. Contohnya itu dengan memanfaatkan aktivitas dari gunung berapi. Kalau di Indonesia sendiri paling banyak di NTT Flores, di mana terdapat 16 titik panas bumi. Selanjutnya adalah dengan matahari ya. Matahari ini kita memanfaatkan panel surya gitu. Oke. Next, kita bakalan bahas tentang manfaat energi listrik. Yang pertama itu sebagai sumber energi, jelas ya, karena kita kan keseharian kita butuh yang namanya listrik ya. Yang kedua itu adalah sumber penerangan, berarti di sini dalam hal ini energi listriknya diubah menjadi energi cahaya ya. Tapi jangan salah, kalau misalnya dalam penerapan lampu, energi listrik itu juga dapat diubah menjadi panas. Misalnya teman-teman kalau misalnya megang lampu pas lagi dinyalain, teman-teman bisa rasain bahwa bohlamnya itu panas ya. Jadi itu berarti energi listrik itu bisa berubah juga jadi panas selain dari cahaya pada lampu. Lalu menghasilkan gerak, contohnya adalah kipas, mixer, dan mesin cuci. Jadi ada alat yang namanya motor listrik di dalam si alat elektronik tersebut. Lalu menghasilkan panas, contohnya adalah setrika dan dispenser juga. Lalu menghasilkan suara, contohnya radio, TV, dan bel listrik. Nah, di sini aku punya gambar setrika, aku mau kasih tauin sedikit prinsip kerjanya, yaitu di sini ada kabel ya. Nah, si kabel ini kan membawa arus listrik ya. Lalu si arus listrik ini diubah jadi panas oleh yang namanya heater. Ya, ini yang nomor 4. Ya, diubah menjadi heater. Lalu nanti baru si panas, di sini kan bakal jadi panas. Nanti si panasnya ini diatur sama yang namanya termostat ya ini. Jadi nggak bisa kepanasan. Nanti kalau misalnya dia udah panasnya udah cukup, nanti dia bakalan nyala. Biasanya setrikanya jadi warna merah nih di tombol yang nomor 3 ini. Ya, namanya lampu indikator. Nanti si panasnya dari heater bakalan disalurin ke yang nomor 6, yaitu alas setrika. Baru habis itu setrikanya bisa dipanas gitu. Lalu yang keempat yaitu dalam hal medis dan olahraga. Kalau misalnya medis banyak ya teman-teman, kalau misalnya ke rumah sakit pasti sering banget lihat yang kayak alat-alat medis itu butuh
butuh yang namanya listrik kayak alat operasi gitu. Kalau olahraga contohnya apa? Contohnya treadmill ya, itu kan juga butuh listrik. Lalu yang paling terakhir, yang paling kita tahu yaitu gadget dan elektronika ya, handphone, terus laptop, tablet, itu TV gitu kan, semuanya itu butuh yang namanya listrik. Akhir banget, kita bakalan bahas tentang konduktor dan isolator listrik ya. Tadi yang aku sempat mention kalau konduktor itu adalah bahan yang bisa menghantarkan listrik. Contohnya adalah logam, yaitu besi, tembaga, kuningan, timah. Lalu yang kedua air. Jadi air pun bisa yang jadi nggak boleh tuh teman-teman kalau misalnya kabel ditaruh di tempat yang basah karena nanti listriknya itu bisa mengalir gitu, nanti kalian bisa kesetrum gitu. Yang kedua adalah isolator, itu bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik, yaitu adalah plastik, kaca, kayu, dan kain. Tapi misalnya kalau kayunya basah, kayunya jadi bisa jadi konduktor. Kenapa? Karena basah berarti ada airnya kan. Nah, jadi airnya jadi konduktor, bukan kayunya. Kayunya tetap isolator, tapi karena ada faktor air di situ, ada basahnya di situ, jadi kayu basah jadi bisa menghantarkan listrik. Oke deh semuanya, makasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian ngerti. Nanti kita ketemu lagi di kelas. Kita bakalan bahas kulik lagi lebih dalam supaya kalian tambah ngerti. Jangan lupa juga dijawab cek poinnya. Sampai ketemu nanti. Dadah!